Wahyu 5 ayat 7 dan 8. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Gulungan kitab yang dimeterai dengan 7 meterai berisi seluruh rancangan kekal Allah. Tidak ada seorang pun yang dapat membukanya selain Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah itu. Sebab hanya Dia yang telah mengalahkan dosa dan maut yang menjadi penghalangnya. Dampak dari dibukanya gulungan kitab tersebut adalah di dalam Kristus, semua orang percaya ditebus, dan oleh karenanya bisa masuk ke hadirat Allah yang Maha Kudus dan memahami rancangan kekalnya. Kebenaran ini begitu menakjubkan dan memberi pengharapan besar bagi semua makhluk. Itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus membukanya, keempat makhluk sorgawi dan ke-24 tua-tua yang tidak lain adalah orang-orang percaya di segala tempat dan zaman tersungkur menyembah. Mereka masing-masing memegang satu kecapi, artinya mereka menyembah sambil memuji Dia dan berkata, "Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darah-Mu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa." Nyanyian mereka segera disambut oleh para malaikat yang jumlahnya berlaksa-laksa. Dengan suara nyaring mereka menyanyi, "Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian." Akhirnya semua makhluk yang ada di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya juga ikut serta memuji Tuhan. Mereka berkata, "Bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya." Keempat makhluk sorgawi itu mengaminkan pujian yang agung itu, dan semua orang percaya di segala tempat dan zaman jatuh tersungkur dan menyembah. Sebaliknya, iblis dan semua pengikutnya gemetar ketakutan karena mereka tahu bahwa hukuman kekal akan segera dilaksanakan. Hari ini, apakah kita bisa melihat kemuliaan Allah di balik pandemi yang sedang melanda seluruh bumi ini? Ketika kita melihatnya, bagaimana respon kita? Orang percaya yang telah ditebus oleh darah Kristus pasti akan tersungkur dan menyembahnya serta memuji Dia dengan sukacita. Namun, jika pandemi ini membuat kita takut dihukum karena dosa-dosa yang telah kita perbuat pada masa lalu, sekaranglah saatnya untuk mengakuinya dengan tulus dan jujur, memohon pengampunan dan bertobat. Lakukan sekarang juga, sebab kita tidak pernah tahu kapan kesempatan ini berakhir. Kiranya kita semua termasuk ke-24 tua-tua yang duduk di atas tahta di sekitar tahta Allah. Amin.